Second Life Ranker, Season 4. Cerita dimulai dengan pertarungan Yeonwoo melawan Anastasia, siluman rubah dan guru dari Victoria. Tampak area kota jadi berantakan akibat pertarungan mereka. Dikatakan jika Anastasia telah hidup lebih dari 1000 tahun lamanya. Makhluk yang menjadi Divine Beast dengan usaha sendiri dan membangkitkan demonic power, dikenal juga dengan sebutan Great Yokai. Tingkat kekuatannya setara dengan 9 raja, seperti Raja Nayu dari suku Tanduk Satu. Nemesis mengajak Yeonwoo mundur, namun Yeonwoo memiliki rencana. Yeonwoo melesat maju tanpa keraguan sedikit pun. Anastasia murka, dia memberikan Yeonwoo ampunan karena Yeonwoo adalah teman muridnya. Yeonwoo terus maju dan menghindari serangan Anastasia. Yeonwoo meminta secara paksa agar Anastasia menyerahkan Adamantin Nova. Beberapa hari sebelumnya, bahan untuk pembuatan keni hanya kurang di Adamantin. Yeonwoo menghubungi Atran, si pedagang misterius. Yeonwoo bertanya kapan Adamantin Nova bisa didapatkan, dia sangat membutuhkannya segera. Atran meminta tambahan waktu, dia akan segera menghubungi Yeonwoo karena saat ini sedang sibuk. Shannon memperhatikan jika mata Atran memar, tampaknya dihajar seseorang. Setelahnya mereka bertemu secara langsung. Yeonwoo bertanya apa yang telah terjadi, apakah Atran dihajar orang lain. Tentu saja Atran tak mengaku, dengan statusnya tak ada yang berani menyentuhnya. Yeonwoo tahu hal itu, by the table bukanlah sesuatu yang bisa diganggu seenaknya. Dengan kekayaan dan koneksi yang dimiliki, tak ada yang berani mengganggu. Bahkan saat peperangan melawan klan Red Dragon, tak ada yang membalas perbuatan Atran. Yeonwoo menebak jika salah satu klien Atranlah pelakunya. Transaksi Adamantin belum menemukan kata sepakat. Yeonwoo bisa menebak dengan mudah karena pemilik item langka seperti itu bukanlah orang biasa. Jika Atran terus-menerus mengganggu orang yang sama, maka pasti dia akan dihajar. Atran mengakuinya, kliennya tak mau menjual Adamantin. Atran terus menawar dengan harga yang lebih tinggi, namun tak hanya ditolak, tapi dia juga dihajar. Yeonwoo ingin tahu siapa orangnya, namun Atran tak bisa mengungkapkan. Aturannya tak boleh menunjukkan identitas klien. Atran menyarankan agar Yeonwoo bersabar dan memberikan banyak waktu. Yeonwoo menolak, dia harus mendapatkan Adamantin secepat mungkin. Atran penasaran quest apa yang membutuhkan item itu. Yeonwoo berniat membeli informasi kliennya. Atran menolak, memang benar biasanya dia akan menjual, namun tidak dengan klien ini. Klien ini termasuk ke dalam pelanggan top tier. Bahkan membayar uang tahunan demi keamanan identitasnya. By the table sampai berbuat sejauh itu, apa mungkin klien ini adalah salah satu dari 9 raja? Klien ini juga memiliki hubungan baik dengan master dari Atran, Fresia. Atran tak bisa berbuat apapun lagi. Jika begitu, maka Yeonwoo berniat menanyakan langsung pada Fresia. Atran tak bisa menghentikannya. Fresia bertanya apa yang Yeonwoo butuhkan hingga menelponnya di saat seperti ini. Yeonwoo yakin Fresia sudah tahu maksud dan tujuannya. Jika berhubungan dengan Adamantin Nova, Fresia tak bisa membantu. Yeonwoo mengingatkan, dalam berbisnis tak ada yang namanya kesepakatan yang mutlak. Karena itu, Fresia bertanya apa yang akan Yeonwoo tawarkan sebagai imbalannya. Yeonwoo sudah menerima banyak bantuan dari By the Table. Setidaknya imbalan itu harus menyeimbangkan posisi mereka. Yeonwoo akan memberitahu tentang alasan Hades menghilang. Apa yang terjadi di Tartarus saat ini, kondisi Titan dan Gigantes, hingga item yang ingin Yeonwoo buat. Fresia tak bisa menolaknya, dia menerima tawaran Yeonwoo. Yeonwoo menceritakan semua yang terjadi, pemberontakan Titan hingga kondisi Hades saat ini. Informasi yang bahkan tidak diketahui dewa di lantai 98. Informasi ini akan sangat mahal saat terjadi peperangan nantinya. Atran yang mendengar ketakutan setengah mati. Siapa Yeonwoo sebenarnya hingga terlibat dalam kekacauan yang mengerikan. Bagi Fresia, informasi itu sangat berguna, namun masih belum cukup untuk mensejajarkan posisi mereka. Jika Yeonwoo berhasil mendapatkan title Master Craftsman, Yeonwoo akan menjadikan Fresia sebagai orang pertama yang menerima akses untuk mendapatkan item buatan Yeonwoo nantinya. Fresia tertarik, tapi itu masih belum cukup. Yeonwoo juga akan menggunakan jiwa dari Cyclops bersaudara, serta bantuan dari Henova dan Braham untuk membuatnya. Bukankah itu sudah lebih dari cukup untuk menyeimbangkan status mereka? Fresia setuju, namun dia meminta Yeonwoo memasoknya secara rutin.
Yunwo menolak, lebih memilih untuk memprioritaskan pesanan Presia. Jadi siapa sebenarnya pemilik dari Adamantinova itu? Presia tak bisa menolak, pemiliknya adalah Anastasia, temannya sendiri. Yunwo mengingatnya, Anastasia adalah master dari Victoria. Presia terkejut, Yunwo mengenal Anastasia, seseorang yang tak menyukai dunia dan memilih menyendiri. Yunwo mengaku berteman dengan murid dari Anastasia. Fresia tak ikut campur lagi, setelah ini akan menjadi tanggung jawab Yunwo sepenuhnya. Yunwo berterima kasih, karena Fresia pasti akan menerima dampaknya nanti. Fresia malah bertanya, apakah Yunwo mengingat seorang ranker yang ditemuinya di lantai tutorial? Yunwo mengingatnya, Yol, dia pergi menuju ke Taman Bunga Fresia atas saran dari Yunwo. Ini pertama kalinya Yunwo mendengar kabar Yol sejak saat itu. Fresia meminta Yunwo untuk mengatur pertemuan dengan Yol nantinya setelah Yunwo menyelesaikan masalahnya. Yunwo sadar betapa merepotkannya berurusan dengan Anastasia. Yunwo beranjak dari sana meninggalkan Atran dalam ketakutan. Scene berlanjut, kemunculan Yunwo di kota membuat banyak orang tertarik. Yunwo bertanya keberadaan Anastasia, namun pelayan itu tak tahu, sehingga Yunwo langsung menebas bangunan di sana. Jika Yunwo tak bisa menemukan Anastasia, maka Yunwo akan memancingnya keluar. Yunwo mulai mengacak-acak kota dengan berbagai tebasannya. Shannon dan Han Reong memuji masternya. Cara terbaik untuk saat ini adalah dengan menggoyangkan papan. Yunwo merasa Shannon sekarang sudah jauh lebih berani. Shannon berinisiatif untuk membantu. Dia tahu apa yang Yunwo mau. Shannon mulai berdansa sambil mengayunkan pedangnya. Anastasia pasti akan keluar dengan keributan sebesar ini. Yunwo merasa koneksinya dengan Shannon jadi semakin kuat secara emosional. Namun Shannon juga jadi lebih egois dan berani membantah. Suara penuh amarah menggema, mempertanyakan apa yang telah Yunwo lakukan. Yunwo merasakan demonik energi yang intens. Ikan telah memakan umpannya. Anastasia berdiri di puncak bangunan, bertanya apakah ini semua perbuatan Yunwo. Anastasia mengingat Yunwo yang waktu itu datang untuk mencari Victoria, dan Anastasia telah memperingatkan Yunwo saat itu agar tak datang lagi. Yunwo menjelaskan tujuan kedatangannya untuk mendapatkan Adamantinova. Anastasia sadar, Yunwo lah orang yang ingin membeli Adamantinovanya. Di samping itu, pasti Fresia yang membocorkan informasinya. Anastasia meminta Yunwo pergi. Dia tak ada niatan untuk menjual. Yunwo sangat membutuhkan item itu. Jika tak bisa didapatkan secara baik-baik, maka Yunwo akan memaksanya. Anastasia tak menyangka ada pemula yang berani menantangnya. Yunwo melepaskan semua kekuatan disertai prajuritnya. Menggunakan kekuatan penuh sejak awal karena tahu lawannya sangatlah mengerikan. Anastasia melepaskan kekuatan rubah, dia akan memberikan pelajaran yang berarti. Yunwo tak bisa mundur, jika pergi maka entah berapa lama lagi harus menunggu. Tak tahu apa yang akan terjadi pada jiwa Jungwo. Yunwo melepaskan tebasan pedang apinya. Apapun yang terjadi, Adamantinova harus didapatkan. Pasukan berani mati milik Yunwo yang dipimpin Shannon dan Han Reong akan melawan pasukan siluman milik Anastasia. Shannon heran, dari mana datangnya makhluk mengerikan itu. Serangan api Yunwo sebelumnya mengenai target dengan sempurna. Anastasia bisa menahan gelombang api itu dengan perisainya. Pada saat yang sama, bawahan yang berada di dekatnya berubah menjadi siluman dan terus bermunculan. Anastasia menyembunyikan pasukannya dan membaur di antara manusia. Kenapa Anastasia berbuat sampai sejauh itu? Anastasia bertanya, apa hanya segitu kemampuan Yunwo? Cukup mengecewakan. Salah satu ekor rubahnya bercahaya. Anastasia meniup serangannya, dan bola-bola api kecil itu menghujani Yunwo, yang kemudian menciptakan ledakan energi yang menggelegar. Yunwo berhasil selamat berkat teknik aura pelindung milik suku Tanduk 1. Saat digunakan, Yunwo bisa memakai spirit powernya sebagai pengganti ki untuk pertahanan maupun pemulihan. Yunwo melesat maju menyerang secara langsung. Anastasia bisa menahan ayunan pedangnya menggunakan pipa rokok. Yunwo terus menyerang, tapi Anastasia bisa menahan semua tebasannya. Yunwo mendapati pipa rokok Anastasia dilapisi rune buatan Victoria. Kini ada 2 ekor rubah yang menyala, dan ukuran fisik rubah mulai membesar. Yunwo memperhatikan, setiap pipa rokok dan ekor rubah bersinar, maka ukuran rubah akan membesar. Anastasia berhasil mendorong Yunwo mundur. Yunwo merasakan tanda bahaya.
namun tak tahu apa yang akan Anastasia lakukan. Yunwo memilih untuk mundur menjaga jarak. Dan tepat saja, ayunan kaki rubah hampir meratakannya. Nemesis merasakan jika Anastasia telah hidup lebih dari 1000 tahun. Makhluk yang menjadi Divine Beast dengan usaha sendiri dan membangkitkan demonic power dikenal juga dengan sebutan Great Yokai. Tingkat kekuatannya setara dengan 9 raja. Seperti Raja Nayu dari suku Tanduk 1, Yunwo telah salah memilih lawan. Nemesis mengajak Yunwo mundur, namun Yunwo memiliki sebuah rencana. Anastasia masih memberikan keringanan karena Yunwo adalah teman muridnya, namun sekarang sudah tak lagi. Sekarang sudah kurang lebih ada 5 ekor rubah yang bercahaya. Yunwo mengayunkan tebasannya dan meminta Anastasia untuk menyerahkan Adamantin Nova. Serangan Yunwo terhenti akibat ruang di sekitarnya berfluktuasi. Yunwo mengganti rencananya, lebih mencari sebuah celah. Yunwo melesat, membuat goresan pada tubuh rubah. Yunwo bergerak cepat menghindari serangan ruang dari Victoria. Yunwo mendapati jumlah monster milik Anastasia telah berkurang, sejalan dengan ekor rubah yang juga terus menyala. Setiap cahaya itu meredup, Anastasia akan menyerap bawahannya untuk mendapatkan tambahan energi. Dengan kata lain, bawahan itu adalah pecahan demonik energi milik Anastasia. Lantas kenapa harus menggunakan cara yang merepotkan begini? Yunwo menebak jika tubuh Anastasia tak kuat menahan semua demonic powernya. Yunwo bergerak sangat cepat dengan blink step dan berhasil menebas salah satu kaki rubah. Luka itu juga terjadi pada tangan kanan Anastasia. Yunwo menunduk, menghindari ayunan ekor rubah. Yunwo langsung menyerang kembali, melukai kaki rubah lainnya. Yunwo mengincar celah saat Anastasia menyerap demonic power dalam jumlah besar. Yunwo bergerak lagi, menggunakan blink step, namun gagal. Yang membuatnya terkena ayunan kaki rubah dan memberikan luka yang parah. Anastasia tak akan membuang waktu lagi. Dia akan menghabisi Yunwo sekarang juga. Fresia datang menyelamatkan Yunwo, meminta Anastasia untuk berhenti. Anastasia marah, meminta Fresia untuk diam. Setelah Yunwo dibereskan, maka akan menjadi giliran Fresia. Justru karena hal itulah, Fresia datang karena rasa bersalahnya dan juga ada hal penting lainnya. Fresia memperhatikan Yunwo. Fresia mengingatkan Anastasia bahwa tindakan Yunwo saat ini sangat mirip dengan dirinya dulu. Kurang lebih 1000 tahun yang lalu, Anastasia terguncang, kaget karena dibuat nostalgia. Emosi karena mengingat kenangan buruk, Anastasia memilih pergi. Di dalam kamar, Victoria sedang membawa surat dari Khan yang mengaku bahwa dirinya baik-baik saja, sehat walafiat, dan akan segera kembali memanjat menara. Victoria lega mendengarnya. Setelah sekian lama, kabar inilah yang ditunggunya. Trauma yang membekas akibat kematian Rebecca dan pengorbanan Khan membuat Victoria hancur. Namun dia sadar dirinya tak bisa terus seperti ini. Victoria menyadari bahwa surat yang Khan kirimkan agak aneh, layaknya salam perpisahan. Victoria keluar dan menemukan Yunwo dibawa masuk oleh Anastasia. Setelah sekian lama, akhirnya Victoria bertemu kembali dengan Yunwo. Victoria langsung mendekat dan menanyakan kabar Yunwo. Berbasa-basi, Anastasia emosi karena dia diabaikan muridnya. Victoria kaget saat melihat luka di tubuh gurunya. Anastasia menyuruhnya membuatkan teh dan bawa ke ruang tamu. Victoria berbisik pada Yunwo dan menyampaikan bahwa ada hal penting yang ingin didiskusikan. Scene berpindah ke ruang tamu. Suasana masih tampak tegang. Pakaian dan posisi duduk Anastasia membuat Yunwo terganggu dan harus kuat menahan diri. Anastasia merasa aneh karena Yunwo tak bereaksi pada dirinya. Apakah kejantanannya masih normal? Yunwo mengaku jika Anastasia bukanlah tipenya. Yang tentu saja memancing amarah si nenek tua. Fresia menenangkan, bukan itu tujuan mereka ada di sini. Anastasia menegaskan, tak peduli seberapa banyak uang yang Yunwo tawarkan, Adamantin Nova tidak dijual. Yunwo ingin tahu alasannya, dan karena tak mau membuang waktu lagi, Anastasia akan menunjukkannya. Anastasia membawa mereka ke ruangan bawah tanah, tempat Anastasia menyimpan banyak senjata, dan juga penjara bagi makhluk mengerikan. Yunwo menemukan demon dan monster yang tidur sangat lelap, menduga apakah makhluk ini juga sumber kekuatan Anastasia. Jika benar, maka Anastasia berada di tingkatan yang sangat mengerikan.
Tepat saat segel dibuka, aura kejahatan yang pekat menyerang Yunwo. Anastasia meminta Yunwo untuk bisa menahan diri. Jika sampai kehilangan kendali, maka tanggung sendiri akibatnya. Gelang hitam di tangan dan kaki Yunwo bereaksi, membantu Yunwo menahan kebencian yang tertimbun di tempat itu. Anastasia mengakui kemampuan Yunwo yang bertahan cukup baik. Di hadapan mereka, ada banyak senjata yang tersegel, yang mengandung niat jahat dan kebencian, serta telah menjadi wadah bagi roh pendendam. Anastasia yakin Yunwo akan paham, karena memiliki senjata yang serupa, yaitu dagger yang menyimpan dendam Henova. Dendam yang di dalam senjata telah berubah menjadi demon, yang berhasrat kuat melahap pemiliknya dan meraih kebebasan. Demon ini bahkan memiliki akal pikiran, yang bisa menyebabkan kehancuran yang tak terkendali. Dan Anastasia menggunakan Adamantin Nova untuk menyegel semua makhluk mengerikan itu. Anastasia memastikan apakah Yunwo masih berniat mengambilnya dengan semua yang telah terjadi. Yunwo tak memberikan jawaban, dan Anastasia memintanya untuk pergi. Fresia dan Yunwo telah keluar. Fresia menjelaskan bahwa tindakan Anastasia dipengaruhi masa lalunya. Yunwo mengerti kenapa sikap Anastasia sangat menyebalkan. Namun selain itu, Yunwo harus mencari solusi pengganti dari Adamantin Nova. Yunwo baru teringat akan janji dari Victoria sebelumnya. Namun tiba-tiba, portal terbuka di belakang Yunwo. Anastasia keluar dari dalamnya dengan kemurkaan yang tinggi. Yunwo bertanya apa maksudnya semua ini. Anastasia meminta Yunwo berkata jujur, di mana Yunwo menyembunyikan Victoria. Karena Victoria telah menghilang bersama dengan Adamantin Nova. Kalau bukan Yunwo, siapa lagi dalang dibalik ini semua? Yunwo terkejut mendengarnya, padahal sebelumnya ada janji temu dengan Victoria. Anastasia memaksa Yunwo mengaku dan memberitahukan lokasi Victoria. Situasi ini membuat Yunwo muak. Adamantin Nova membuatnya kecewa, dan sekarang malah dituduh atas pencurian dan penculikan. Ini sudah tak bisa dibiarkan lagi. Sisi gelap Yunwo bangkit, aura hitam menekan Anastasia. Yunwo mencengkram tangan Anastasia dengan tatapan mata yang jauh berbeda. Anastasia tersentak bocil di hadapannya yang sudah menjadi orang yang berbeda. Ditambah lagi, tekanan yang ditunjukkan juga sangat luar biasa mengerikannya. Anastasia yang sudah terbakar api amarah berniat menghabisi Yunwo. Ayunan cakar penuh energi telah berada di wajah Yunwo. Namun tiba-tiba, Anastasia berada di tempat yang amat gelap dan begitu luas. Tersentak saat ada tekanan besar yang dirasakannya. Tekanan yang berasal dari sosok hitam di hadapannya. Sosok hitam meminta Anastasia untuk sadar diri, yang dulunya hanyalah hewan peliharaan milik Rhea, jadi jangan melampaui batas. Tekanan dari kegelapan yang amat pekat membuat Anastasia ketakutan. Anastasia kembali ke dunia nyata dalam keadaan panik. Yunwo meyakinkan bahwa dia tak tahu keberadaan Victoria. Anastasia bingung kenapa sikap Yunwo berubah lagi dan suaranya juga jauh berbeda. Anastasia curiga Yunwo tak sadar atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Lantas siapa sosok hitam sebelumnya? Kedepannya Anastasia akan menjaga jarak dari Yunwo. Anastasia menerima jawaban Yunwo dan tidak mempermasalahkannya lagi. Mereka kembali ke markas Anastasia yang telah kacau berantakan. Semua tahanan yang Anastasia tangkap telah lepas kendali. Jika ada yang kabur, maka Anastasia juga tak bisa berbuat apa-apa. Shannon berkomentar bahwa makhluk pendendam itu banyak yang lebih kuat dari Yunwo. Victoria masih belum sembuh total dari cederanya. Jika memaksakan diri mengendalikan Adamantin Nova, maka bisa kehilangan nyawanya. Yunwo tak bisa menebak kemana perginya Victoria, namun ucapan Victoria sebelumnya mengganggu Yunwo. Victoria bertanya, apakah Yunwo juga mendapatkan surat dari Khan? Jadi Yunwo memastikan, apakah Anastasia tahu jika Victoria menerima surat? Fresia yang menjawabnya, Tuan Muda Iron Leon atau Khan telah mengirim surat dan diterima Victoria. Saat itu, Khan mengirimkan surat untuk Yunwo dan Victoria. Anastasia baru mengetahuinya, dan hal ini membuatnya muak. Dia pengen melihat isi suratnya. Fresia memberikan salinannya. Yunwo juga membaca surat itu, namun tidak menemukan hal aneh. Isinya hanyalah surat biasa. Anastasia menduga apakah Victoria mendatangi Khan. Lantas, apa alasannya membawa Adamantin Nova? Yunwo yakin ada maksud tersembunyi di dalam surat itu.
sesuatu yang sangat rahasia dan disampaikan dengan cara yang tak biasa. Jika ini berhubungan dengan Kan dan Victoria, pasti itu adalah sihir rune. Yunwo membakar surat itu, dan Anastasia menanyakan maksud tindakannya. Saat abu itu berterbangan, terbentuklah kalimat singkat, "Tolong aku." Anastasia dan Fresia terkejut karena ada cara licik seperti itu. Anastasia berubah menjadi rubah dan mengajak Yunwo mengikutinya. Anastasia tahu di mana keberadaan dari Victoria. Sementara Yunwo penasaran apa yang terjadi kepada Kan. Surat itu hanyalah umpan dan pesan sebenarnya adalah permintaan bantuan. Bantuan apa yang Kan butuhkan? Yunwo menebak pasti ada hubungan dengan pasukan iblis atau mungkin berhubungan dengan Doyle. Yunwo bertanya pada Fresia dari mana surat itu dikirimkan. Fresia menolak memberitahukan. Yunwo akan membayar. Fresia tetap menolaknya. Fresia mengerti Yunwo ingin menyelesaikan masalah ini, namun Fresia tak bisa membantu. Apapun tawaran yang Yunwo ajukan, Yunwo tak akan bisa menebus informasi ini. Responnya berbeda dengan saat Yunwo mencari tahu pemilik dari Adamantinova. Pastinya pihak sana jauh lebih menakutkan. Atau mungkin Fresia hanya tak mau mengungkapkannya secara gamblang. Jika begitu, maka Yunwo meminta Fresia untuk menjawab dengan pilihan ya atau tidak. Yunwo mengajukan 3 pertanyaan. Apakah pengirimnya adalah pasukan iblis? Apakah Kan terlibat dengan mereka? Atau pengirimnya terhubung dengan pasukan iblis? Jawaban Fresia sama, dia tak bisa membocorkannya. Yunwo berterima kasih, jawaban itu sudah membuktikan dugaannya. Kan saat ini terlibat dengan pasukan iblis dan meminta bantuan dari Victoria. Meskipun pembuatan keni jadi tertunda, tapi Yunwo bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Mereka mendatangi sebuah tempat dan menerobos pelindung di sana. Mereka tiba di sebuah kuil yang berisikan banyak patung binatang. Yunwo memeriksa dan memperhatikan patung-patung di sana. Menyadari bahwa salah satu patung itu dibuat berdasarkan sosok Raja Monyet. Sementara patung lainnya menggambarkan sosok dewa dalam wujud binatang. Jadi, apakah patung ini menggambarkan kisah 6 sage bersama Raja Monyet yang menggemparkan dunia? Pecahan tongkat Sun Wukong yang Yunwo simpan beresonansi dengan tempat tersebut. Anastasia terkejut dengan apa yang dilihatnya, sementara Fresia hanya diam tak berkomentar. Yunwo memanggil Bu dan memintanya memeriksa tempat ini. Bu mengaktifkan kemampuan yang bisa melihat kenangan di tempat tersebut. Terlihatkan dikepung dan diburu banyak kesatria. Di sini Kan adalah buronan. Sehingga mereka mengejarnya hingga datang ke tempat ini demi membalaskan dendam. Kan tertawa tipis, beralaskan dendam, tapi menyimpan maksud sebenarnya. Mereka pasti mengincar benda ini, pecahan dari tongkat Sun Wukong. Dan terbukti, karena kesatria ini juga menyimpan pecahan tersebut. Kan langsung bertindak, menari-nari dengan pedangnya. Dengan kekuatannya, Kan sangat mudah membantai semua kesatria. Tak lama setelahnya, Victoria mendatangi tempat itu demi mencari Kan. Victoria tertegun dan bingung dengan apa yang terjadi. Yunwo pun tahu keberadaan mereka yang saat ini ada di lantai 20. Dan benar saja, Kan bersembunyi di pegunungan 5 elemen. Pengejaran juga terus berlanjut. Kondisi Kan terluka parah, namun dia terus berjuang demi bisa menyelamatkan Doyle.